Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2138 Puncak Keadaan Saleh telah jatuh. Ada 4 gua iblis dan 4 puncak dari negara Dewa Yaoxie. Butuh waktu lama untuk membunuh pihak lain dalam pertempuran di puncak yang sama dari negara yang saleh. Kecuali jika ada celah besar antara mereka berdua di level yang sama, atau mereka berdua akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka di awal. Tanda seru tanda seru. Selain itu, biasanya pertempuran berlangsung selama setengah jam. Wang Xian dan Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dapat membunuh Yao Xie dengan level yang sama dalam waktu setengah jam. Mereka dianggap yang lebih kuat di antara level yang sama. Orang tua cahaya dan pemimpin sekte langit yang menyihir masih berperang melawan Yao Xie. Orang tua cahaya itu masih baik-baik saja. Dia tidak terluka parah saat bertarung melawan Yao Xie. Namun, pemimpin sekte surgawi yang menyihir berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Sebelum dia melawan Yao Xie itu, dia sudah menderita pukulan dari Wang Xian. Pukulan itu telah menyebabkan dia terluka parah. Dia paling banyak bisa melepaskan 70% dari kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, dia langsung ditekan saat menghadapi Yao Xie yang berada di puncak negara ketuhanan. Sekarang, dia bahkan lebih sengsara. Ketika dia melihat Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara membunuh Yao Xie, dia segera berteriak minta tolong. Pemimpin sekte kami terluka oleh Istana Naga sebelum pertempuran. Situasinya sedikit berbahaya sekarang. Sialan, ini semua karena Raja Naga itu. Kalau bukan karena beberapa murid sekte dewa yang menawan dan ahli negara yang saling melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka menggeram dengan suara rendah. Pemimpin serikat, tolong bantu. Lei Tianming melihat pemimpin sekte-sekte dewa yang menawan dalam situasi seperti itu dan segera berkata kepada pemimpin persekutuan perusahaan perdagangan ekspedisi utara dengan ekspresi malu. Pemimpin persekutuan dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara dengan lembut menyesuaikan topi bambunya dan menganggukkan kepalanya perlahan. Baiklah, dia berteriak pelan dan hendak bergerak. Pada saat ini, Wang Xian, yang melayang di atas anggota Istana Naga, melihat bahwa pemimpin sekte dewa yang menawan itu dalam bahaya. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Ketika dia melihat bahwa Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara hendak maju untuk memberikan dukungan, dia sedikit menyipitkan matanya. Gelombang udara dingin langsung menuju Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara. Aura pembunuh yang dingin tidak disembunyikan sama sekali. Itu benar-benar terkunci padanya. Ledakan. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara merasakan aura pembunuh ini. Dia tertegun dan segera berbalik untuk melihat Wang Xian. Ada apa? Raja Naga, apakah Anda akan membuat musuh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami? Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin dan bertanya dengan nada sinis. Lalu apa yang akan dilakukan Raja Naga? Saat beberapa orang di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Bagaimana itu bisa terjadi? Istana Nagaku tidak berani menjadi musuhmu. Karena Anda telah membunuh binatang iblis, Anda harus istirahat. Ayo kita berdua istirahat juga. Jangan membuat masalah tanpa alasan. Wang Xian berkata kepada pemimpin Guild Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dengan senyum di wajahnya. Pemimpin gerbang surgawi yang menggoda telah menarik binatang iblis, yang berada di puncak keadaan dewa, berakhir. Dia ingin menimbulkan masalah bagi Istana Naga. Jika kekuatan Wang Xian tidak meningkat menjadi 4 gumpalan api surgawi belum lama ini, Istana Naga mungkin akan hancur kali ini. Bagaimana mungkin Wang Xian melepaskannya begitu saja? Wajah Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara sedikit berubah. Dia menatapnya dengan dingin. Wang Xian juga menatap Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dengan dingin. Begitu pihak lain bergerak, dia akan bergerak. Dia tidak ingin menimbulkan luka serius atau bahkan membunuhnya. Yang dia inginkan hanyalah menjebaknya. Raja Naga, ini adalah medan perang. Terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini saat ini. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berkata kepada Wang Xian dengan acuh tak acuh. Hehe, kenapa kamu tidak mengatakan itu adalah medan perang ketika kamu memancing binatang iblis tadi? Wang Xian menatapnya dengan dingin dan sedikit mencengkeram pedang darah naga di tangannya. Raja Naga, beraninya kamu.
Jika Anda berani menghentikan Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara untuk menyelamatkannya, saya akan melaporkan masalah ini kepada Lord Eternal Thunderbolt God kita. Saat waktunya tiba, Istana Nagamu akan menunggu keputusan. Lei Tianming berteriak pada Wang Xian dengan ekspresi ganas saat dia melihat bahwa Wang Xian benar-benar menghentikannya. Kata-katanya penuh dengan ancaman. Pertimbangan, Lei Tianming, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Semua orang tahu dengan jelas bahwa pemimpin Sekte Dewa Genit baru saja memiliki motif tersembunyi. Sudah cukup bagus kita tidak langsung membunuhnya. Sebelum Wang Xian dapat berbicara, Lei Dongsui terbang ke sisi Wang Xian dan berbicara kepada Lei Tianming tanpa rasa takut. Aku akan menanggung konsekuensi dari masalah ini. Dia menambahkan pada akhirnya, penuh kekuatan. Lei Dongsui, kamu. Ekspresi Lei Tianming sedikit berubah saat dia memelototinya sambil menggertakkan giginya. HMPH, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu dan Lei Beichen rencanakan. Anda ingin membuat binatang iblis di puncak negara yang saleh untuk melemahkan kekuatan Istana Naga. Anda tidak ingin saya mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Hari ini, Istana Naga akan menghentikan perusahaan perdagangan ekspedisi utara bergerak. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Lei Dongsui mengangkat kepalanya sedikit. Kamu. Lei Tianming sedikit bingung dan jengkel, tubuhnya gemetar. Lei Beichen juga mengerutkan kening. Ketika Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara melihat pertempuran antara murid Guntur mengejutkan abadi, dia tetap diam. Begitu Raja Naga bergerak untuk menghentikannya, dia tidak akan bisa membantu pemimpin Sekte Dewa yang mempesona. Raja Naga ini, mereka. Murid dari Sekte Dewa yang mempesona gemetar saat melihat pemandangan ini. Mereka tampak sangat sedih. Pada saat yang sama, pemimpin Sekte Dewa yang mempesona, yang bertarung dengan Yao Xie, yang berada di puncak keadaan dewa, mendengar percakapan mereka. Dia terganggu dan langsung dipukul oleh Yao Xie. Yao Xie, yang berada di puncak kondisi dewa, menembus tubuhnya dengan ujung ekornya yang tajam, menyebabkan dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Semua orang menoleh pada saat yang sama, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ini buruk. Ketika Lei Tianming dan murid lain dari Sekte Surgawi yang mempesona melihat situasi ini, mereka ngeri. Selamatkan aku, Presiden Kamar Dagang, selamatkan aku. Dia berteriak pada Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara. Ledakan. Tubuh Wang Xian bergetar saat 5 elemen Millstone muncul di atas kepalanya. Dia menatap ke arah Presiden Sekte Dewa yang mempesona. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Anda tidak bisa hidup. Dia berkata dengan dingin saat pandangannya tertuju pada pemimpin perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Begitu dia bergerak, dia akan bergerak juga. Pemimpin perusahaan perdagangan ekspedisi utara menatap Wang Xian dengan dingin tanpa melakukan satu gerakan pun. Mati. Kamu juga akan mati. Pemimpin Sekte Dewa yang mempesona, yang berada di ambang kematian, memiliki ekspresi ganas di wajahnya saat dia bertarung melawan Yao Xie di depannya. Itu adalah serangan balik sebelum kematiannya. Auman mengaum. Tombak panjang mendarat di mata Yao Xie dan menusuk langsung ke pupil matanya, menyebabkan dia mengeluarkan raungan marah. Yao Xie, yang bahkan lebih gila lagi, mencakar Master Sekte Dewa Iblis satu persatu. Teguk. Seteguk besar darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Semua orang melihat pemandangan ini dalam keadaan linglung. Dia telah jatuh. Seorang ahli alam dewa puncak telah jatuh. Pemimpin sekte, murid dari Sekte Surgawi yang mempesona itu berteriak keras dengan wajah penuh kengerian. Hehe, iblis jahat di puncak negara yang saleh ini, aku akan bergerak. Wang Xian sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat kematian pemimpin sekte-sekte surgawi yang mempesona itu. Dia tersenyum dan berkata kepada Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Berhenti, iblis-iblis itu milik kita. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Lei Beichen, yang berada di samping, berteriak dengan keras. Raja Naga, kamu tidak buruk. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berkata dengan dingin. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang iblis jahat itu. Iblis jahat yang berada di puncak keadaan saleh itu telah terluka parah. Tidak sulit baginya untuk membunuhnya. Dia sudah sangat puas bisa membunuh pemimpin sekte langit yang menyihir, Wang Xian. Tidak ada persaingan.
Bab 2139 Favoritisme Eternal Thunderclap. Meskipun aku hanya bisa mendapatkan setengah dari mayat binatang iblis, aku akan mendapatkan lebih banyak jika aku membunuh lebih banyak dari mereka. Pertempuran sengit berlanjut. Wang Xian memindai sekelilingnya untuk memastikan tidak ada lagi binatang iblis yang keluar dari sarang iblis. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan menyerbu ke arah binatang iblis tingkat celestial. Dengan bantuannya, tekanan pada dewa dari faksi lain sangat berkurang. Mereka menghela nafas lega dan memandang Wang Xian dengan hormat. Tanda seru, tanda seru. Rangkaian kejadian tadi telah memenuhi hati mereka dengan rasa hormat terhadap Raja Naga. Pemimpin Sekte Dewa yang mempesona ingin mengalihkan masalah ke timur sehingga iblis tingkat dewa tingkat puncak dapat membunuh para murid Istana Naga. Namun, Raja Naga mengejutkan mereka dan menyerang mereka secara langsung, menyebabkan mereka terluka parah. Sekarang pemimpin Sekte Dewa yang menggoda telah meminta bantuan, Raja Naga telah mengunci Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, membuatnya mustahil untuk menyelamatkannya. Masing-masing dan setiap metodenya membuat mereka sangat ketakutan. Namun, tindakannya juga menyebabkan beberapa orang mengaguminya. Jika pemimpin Sekte Dewa yang menggoda tidak jatuh, Istana Naga akan menghadapi balas dendam dari Sekte Dewa yang menggoda dan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Sekarang pemimpin Sekte Dewa yang menggoda telah jatuh, Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara harus mempertimbangkan apakah mereka ingin berurusan dengan Raja Naga. Terutama kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga sekarang. Dia tidak lebih lemah dari Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Retak-retak-retak. Di atas Sekte Surgawi yang mempesona, Lei Tianming mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengeluarkan suara yang tajam. Dia menatap sosok Raja Naga dengan ekspresi ganas. Ketika dia melihat Raja Naga melepaskan kekuatannya untuk membunuh binatang iblis tingkat langit, tubuhnya sedikit gemetar. Kematian pemimpin Sekte Surgawi yang mempesona merupakan kerugian besar baginya. Waktu berlalu dengan lambat dan pertempuran perlahan memasuki akhirnya. Setelah Wang Xian membunuh satu kejahatan iblis tingkat langit, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan kembali ke langit di atas anggota Istana Naga. Pada dasarnya, tidak ada lagi kejahatan iblis di depan Istana Naga. Raja Naga, Istana Naga telah membunuh lebih dari 500 juta iblis secara total. Ada hampir 100 kejahatan iblis tingkat celestial, yang paling banyak di antara semua faksi. Lei Dongsui berkata dengan bersemangat saat melihat Wang Xian kembali. Oke, Wang Xian mengangguk lemah dan mengungkapkan senyum puas. Dengan begitu banyak mayat binatang iblis, bahkan jika mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari mereka, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga secara besar-besaran. Tatapannya menyapu area di bawah. Hilangnya anggota Istana Naga tidak melebihi 2000. Di antara mereka, hanya 5 anggota setingkat dewa yang meninggal. 1/8 dari kerugian itu bukan apa-apa bagi Istana Naga. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa banyak pasukan hanya kehilangan setengah dari anggotanya. Mereka telah menderita kerugian besar. Ini membuat para ahli dari banyak kekuatan terlihat suram. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, suara terbang datang dari kanan. 700.000 hingga 800.000 orang terbang ke arah mereka. Pemimpinnya adalah 4 orang tua. Pada saat ini, tubuh mereka dipenuhi darah. Beberapa darah segar bahkan ada di baju perang mereka. Rambut mereka acak-acakan, dan mereka dipenuhi aura keras dan biadab. Mereka adalah Dewa Guntur dari Guntur Mengejutkan Abadi dan murid-muridnya. Bedanya, hanya ada 4 dari 5 Dewa Guntur. Dari 2 hingga 3 juta murid, hanya ada 700.000 hingga 800.000. Kerugiannya sangat besar dan sangat tragis. Membunuh mereka semua. Salah satu Dewa Petir melirik pasukan Aliansi Utara dengan lelah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Dewa Guntur, sudah diselesaikan. Lei Beichen membungkuk dan berkata kepada Dewa Guntur. Ayo kembali. Dewa Guntur mengangguk dan matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Mayat Yaoshi sudah disingkirkan. Setelah merapikannya, mereka langsung terbang menuju planet baja. Adapun Gua Iblis, mereka tidak melanjutkan penyelidikan, juga tidak berani menyinggung perasaan mereka. Ketika mereka datang, ada 7 hingga 8 juta orang, tetapi ketika mereka kembali, hanya tersisa setengahnya. Semuanya tampak sangat menyedihkan. Beberapa dari mereka terbang sambil memperbaiki luka mereka. Ada juga beberapa yang terbang di bawah sandera rekan mereka.
Istana Naga masih yang terkuat. Mereka hanya kehilangan lebih dari 1.000 dari 15.000 atau lebih anggota mereka. Para murid Istana Naga terlalu kuat, dan serangan serta pertahanan mereka terlatih dengan baik. Raja Naga masih yang terkuat. Istana Naga seharusnya membunuh iblis paling banyak, dan Sekte Dewa Iblis menderita kerugian terbesar kali ini. Beberapa orang melihat ke arah Istana Naga dan berbisik. Alangkah baiknya jika kita bisa bergabung dengan Istana Naga. Beberapa orang bahkan memiliki ide untuk bergabung dengan Istana Naga. Hanya anggota Sekte Dewa yang menawan yang terlihat sangat malu. Kematian Master Sekte Alam Dewa tahap puncak berarti bahwa faksi mereka akan berkurang satu tingkat. Mereka terbang sangat cepat dan tidak menemui serangan diam-diam dari Yao Xie di sepanjang jalan. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan. Lei Beichen, Lei Tianming, bawa mereka istirahat. Mereka tidak perlu menjaga posisi benteng untuk saat ini. Dewa Guntur berkata sambil mengalihkan pandangannya ke seluruh kekuatan Aliansi Utara. Ya, Lei Beichen dan yang lainnya mengangguk. Tuan Dewa Guntur, ada sesuatu yang harus saya laporkan. Pada saat ini, Lei Tianming tiba-tiba terbang ke depan, menangkupkan tangannya dan berkata, "Oh, apa itu?" Dewa Guntur memandang Lei Tianming dan bertanya. "Tuan Dewa Petir, aku ingin menuntut Raja Naga itu. Selama pertempuran, jika bukan karena dia menahan Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, pemimpin Sekte Dewa yang menawan tidak akan mati. Seorang ahli puncak negara yang saleh tidak akan mati." Lei Tianming masih melapor kepada Dewa Guntur dengan enggan. "Benarkah itu?" Dewa Guntur sedikit mengernyit dan bertanya dengan samar. "Tuan Dewa Guntur, itu adalah pemimpin Sekte Dewa Menawan yang memimpin puncak negara ketuhanan Yaoxi untuk merusak Istana Naga. Itu sebabnya Raja Naga bergerak." Lei Dongsui mengerutkan kening dan menatap Lei Tianming. Dia segera maju dan berkata dengan dingin. "Hehe, Raja Naga dari Istana Naga memiliki kekuatan puncak dari negara yang saleh. Mengapa dia membahayakan Istana Naga? Dia jelas menyembunyikan kekuatannya dengan sengaja untuk memancing di perairan yang bermasalah." Lei Tianming segera menjawab dengan suara tegas. "Saya setuju dengan Lei Tianming. Raja Naga ini tidak bermoral. Dinasti Dewa Tianyang dihancurkan oleh mereka ketika mereka berperang melawan roh jahat. Mereka adalah Scotch." Lei Tiansheng melihat situasi ini dan segera maju untuk mengadu ke Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin. Jika bukan karena Raja Naga, dia tidak akan menerima poin prestasi yang begitu kecil. Itu semua karena Raja Naga. Tuan Dewa Petir, tolong buat keputusan untuk Sekte Surgawi kita yang mempesona. Murid dari Sekte Surgawi yang mempesona juga bergegas keribuan. Mereka menatap Wang Xian dengan kesedihan dan kemarahan dan berteriak keras. Ini, semua orang sedikit terkejut saat melihat pemandangan yang tiba-tiba ini. Mereka melihatnya dengan takjub. "Perhatikan kata-katamu. Kalian tidak berada di level yang sama denganku. Bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang kuat, Anda tetap harus mempertimbangkannya." Wajah Wang Xian menjadi dingin ketika dia melihat petir abadi, seorang pemuda dengan 4 gumpalan api surgawi, dan seorang pemuda dengan 3 gumpalan api surgawi benar-benar berani membiarkan Dewa Petir menghakiminya. Sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin. Ekspresi Lei Tianming dan Lei Tiansheng sedikit berubah. Mereka menoleh dan menatap Wang Xian dengan saksama. 4 Dewa Guntur lainnya juga melihat ke atas dan sedikit mengangkat alis mereka. "Istana Naga kita telah membunuh iblis paling jahat di antara semua kekuatan. Jika seseorang ingin mati, secara alami saya akan mengabulkan keinginan mereka." Wang Xian bertemu dengan tatapan ke-4 Dewa Guntur dan berkata dengan lemah. Bab 2140 dalam pertempuran terakhir tahun 2140. Hah, ke-4 Dewa Guntur jelas tidak menyangka dia begitu kuat. Mereka menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Semua pasukan di sekitarnya sedikit terkejut saat mereka menatap Wang Xian. Tanda seru, tidak peduli apa, kami akan mengurangi 20% dari mayat iblis dari Sekte Dewa Iblis dan 20% dari mayat iblis dari Istana Naga selama perselisihan internal di medan perang. Kalau begitu sudah beres. Salah satu Dewa Guntur menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin. Apa? Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat mendengar kata-katanya. Berdasarkan apa? Dia maju selangkah dan menanyai Dewa Guntur dengan ekspresi muram.
Berdasarkan fakta bahwa kita adalah petir abadi dan berdasarkan fakta bahwa kita adalah dewa petir, apakah itu cukup? Dewa Guntur menjawab dengan ekspresi dingin saat mendengar pertanyaan Wang Xian. Keempat Dewa Guntur menatap Wang Xian dengan jijik di mata mereka. Wajah Wang Xian menjadi gelap saat matanya bersinar dengan kilatan dingin. Raja Naga, lupakan saja. Ketika Lei Dongsui melihat pemandangan ini, dia dengan cepat berjalan ke arah Wang Xian dan berkata, "Ayo pergi." Dia melihat dalam-dalam keempat Dewa Guntur, Lei Tian, dan petir abadi lainnya sebelum dia berbalik dan pergi. Tuan Dewa Guntur, aku akan menunggu Raja Naga untuk meminta maaf kepada kalian semua. Raja Naga sedikit sombong. Hati Lei Dongsui dipenuhi dengan kepahitan saat melihat Wang Xian pergi bersama murid-murid Istana Naga. Dia dengan cepat berbicara kepada empat Dewa Guntur. Raja Naga ini benar-benar sombong. Salah satu Dewa Petir menyipitkan matanya. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Hehe, tiga Dewa Guntur lainnya tersenyum dingin. Rupanya, mereka punya banyak pendapat tentang Raja Naga. Pergilah, dia akan menyesalinya. Salah satu Dewa Petir berkata dengan lemah dan berbalik untuk pergi. Perhatian yang mereka berikan ke Istana Naga di awal telah benar-benar hilang saat ini. Raja Naga ini sangat tangguh. Dia bahkan berani bersikap kasar kepada Dewa Petir. Keempat Dewa Guntur memiliki pendapat tentang dia. Raja Naga ini agak sembrono. Beberapa orang saling berbisik ketika mereka melihat Dewa Petir dan Raja Naga pergi. Dengan karakter Raja Naga ini, aku tidak tahu bagaimana dia bisa hidup begitu lama. Penatua cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara menatap sosok Wang Xian dan berkata dengan lemah. Mungkin itu karena kita belum menemukan lawan yang kuat yang berani melakukan ini pada Dewa Petir kejutan abadi. Jangan memprovokasi pria sembrono ini untuk saat ini. Pemimpin persekutuan perusahaan perdagangan ekspedisi utara berkata dengan acuh tak acuh saat dia berbalik dan pergi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan maka kamu berani menjadi sombong. Raja Naga, kenapa kamu tidak melihat seperti apa tempat ini? Lei Tianming mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia terbang menuju bagian dalam planet baja dengan wajah penuh amarah. Lei Tianming benar-benar marah. Dia mungkin menggunakan kekuatan kakeknya. Lei Beichen menoleh, dan matanya berbinar. Dia memberi isyarat ke perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan membawa mereka pergi. Raja Naga, jangan marah. Eternal Shocking Thunder sangat kuat. Istana Naga kita jauh lebih rendah darinya. Di ruang tunggu di belakang tembok kota baja, Lei Dongsui menyusul Wang Xian dan berkata dengan cemas. Aku tahu, Wang Xian sudah menekan amarah di hatinya dan menganggukkan kepalanya. Berapa banyak Dewa Guntur yang ada saat ini di Eternal Shocking Thunder? Namun, dia sangat tidak mau menyerah begitu saja. Satu kalimat sudah cukup untuk menghilangkan Istana Naga dari 20% mayat iblis. Itu jumlah yang sangat besar. Raja Naga, saat ini ada 15 Dewa Guntur di Eternal Shocking Thunder. Ini juga karena 7-8 benih invasi iblis telah jatuh. Jumlah dewa dengan 9 gumpalan api surgawi telah mencapai lebih dari 30. Lei Dongsui berkata kepada Wang Xian. Sangat banyak. Wang Xian sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan dari penguasa wilayah utara, salah satu dari 5 dewa besar dari Starfield yang tak terbatas. Ketika kekuatanku meningkat, aku pasti akan membuat petir abadi membayar 10 kali lipat harganya. Wang Xian bergumam, bawa semua mayat iblis yang bisa kita dapatkan sekarang. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menginstruksikan Lei Dongsui. Itu Raja Naga, Raja Naga. Semua mayat iblis yang dibunuh oleh Istana Naga termasuk poin prestasi saya. Dengan jumlah mayat iblis yang dibunuh oleh Istana Naga, poin prestasi seharusnya cukup bagiku untuk ditukar dengan mayat iblis di puncak negara ketuhanan. Lei Dongsui tiba-tiba berkata, oh, begitu. Jika itu tidak memengaruhi saya akan menukarnya. Oh, benar. Saya memiliki beberapa manik-manik Dewa Guntur di sini serta artefak dan formasi surgawi yang saya peroleh dari Sekte Surgawi Yuhuatian. Pikirkan cara untuk menukar beberapa mayat iblis dengan manik-manik Dewa Guntur. Wang Xian punya ide. Dia mengeluarkan manik-manik Dewa Guntur dan beberapa harta yang dia peroleh dari membunuh ahli petir abadi pada gelombang energi. Nilai harta ini sangat tinggi. Mereka sebanding dengan mayat binatang iblis di puncak negara ketuhanan. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah.
Raja Naga, tunggu kabar baikku. Lei Dongsui menganggukkan kepalanya. Dia sudah menjadi ahli negara yang saleh dengan 3 gumpalan api surgawi. Ditambah dengan identitas khususnya, dia bisa mendapatkan beberapa mayat iblis. Wang Xian memandangi sosoknya yang pergi dengan ekspresi puas. Tampaknya tidak sia-sia mengkonsumsi embrio yang kembali dari jiwa. 2 hari kemudian, Lei Dongsui memperoleh 1 mayat iblis di puncak keadaan dewa, 5 mayat iblis dengan 9 gumpalan api dewa, dan lebih dari 10 mayat iblis dengan 7 atau 8 gumpalan api dewa. Saat melihat mayat iblis ini, wajah Wang Xian menjadi cerah. Mayat-mayat ini cukup bagi Istana Naga untuk menambah 2 anggota yang bisa menandingi kekuatan tempur 9 gumpalan api surgawi dan 1 anggota di puncak negara ketuhanan. Anggota tambahan yang berada di puncak keadaan yang saleh. Meskipun Istana Naga masih lemah, paling tidak, mereka tidak akan takut dengan perusahaan dagang ekspedisi utara. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan segera memanggil Istana Naga Kerajaan Surgawi. Dia mulai meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga untuk mempersiapkan fase selanjutnya. 10 hari berlalu dengan lambat. Planet baja itu damai. Namun, di bawah ketenangan ini, semua orang bisa merasakan perbedaan atmosfer. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Seolah-olah pertempuran yang lebih kuat sedang terjadi. Berdengung. Salam, Tuan Dewa. Pada saat ini, di pusat komando di tengah tembok kota baja, 9 ahli di puncak negara dewa setengah berlutut di tanah. Mereka membungkuk kepada pantom di depan mereka dengan hormat dan bahkan semangat. Hantu itu dibentuk oleh petir, dan mengandung tekanan yang menakutkan. Meskipun itu hanya hantu, itu masih memancarkan kekuatan yang bisa membuat para ahli alam dewa puncak gemetar ketakutan. Kami sudah menyelidiki sarang naga iblis yang memanggil Yao Xie. Kerahkan semua kekuatan di planet baja untuk pergi ke sarang-sarang iblis. Phantom of the Thunder God Lord memerintahkan mereka dengan acuh tak acuh. Ya dewa-dewa, kekuatan naga iblis itu, aku khawatir kita. 9 dewa guntur sedikit terkejut saat mereka berkata dengan ragu. Aku telah meninggalkan hukum petir di tubuhnya. Ketika kalian pergi, saya akan menggunakan semua kekuatan hukum saya sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Pada saat itu, Anda hanya perlu membunuh 8 atau 9 puncak dewa alam Yao Xie di sekitarnya dan Anda akan dapat dengan mudah menyingkirkannya. Ada 12 pakar alam dewa puncak di planet baja. Saya akan mengirim 2 lagi. Setelah sukses ini, saya akan menjadikan ketiga ahli alam dewa puncak dari Dewa Guntur Aliansi Utara. Dewa Guntur Lord Phantom memerintahkan mereka. Ya, Dewa Tuhan Dewa. Kami pasti akan menyelesaikan misinya. 9 Dewa Guntur menjawab dengan tekad. Pertempuran terakhir 2141. Huala, di ruang komando, bayangan Dewa Petir Dewa perlahan menghilang setelah perintah diberikan. 9 Dewa Guntur saling memandang dan perlahan berdiri. Tanda seru. Sepertinya luka Tuan Dewa Tuan tidak ringan. Dewa Guntur botak bergumam. Jangan membuat tebakan liar tentang Tuan Dewa Tuan. Sekarang kita perlu bersiap untuk serangan selanjutnya. Dewa Guntur berambut putih di tengah melirik lelaki tua botak itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Selama dewa-dewa dapat menekan naga iblis itu, kita dapat dengan mudah membunuh 7 atau 8 iblis alam dewa tingkat puncak di sekitarnya. TSK, aku hanya tidak menyangka bahwa dewa-dewa akan benar-benar menganugerahkan gelar Dewa Guntur pada pakar alam dewa tahap puncak dari aliansi wilayah utara itu. Operasi ini masih sangat berbahaya. Sangat mungkin menimbulkan korban yang sangat besar lagi. Jika tidak ada manfaatnya, mereka pasti tidak akan melakukannya. Terlebih lagi, petir abadi kita telah menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Paling tidak, kita membutuhkan darah segar untuk mengisinya kembali. Perusahaan dagang ekspedisi utara itu dan Raja Naga itu akan benar-benar mendapat keuntungan darinya. Beberapa Dewa Guntur berkata dengan acuh tak acuh. Raja Naga itu sedikit sombong. Tiba-tiba, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan berkata, matanya berkilat dengan ekspresi sedingin es. Dia sedikit sombong. Terakhir kali, dia bahkan tidak menatap kami berempat. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia sedikit terpana selama 2 detik sebelum seorang lelaki tua menganggukkan kepalanya. Beri perintah dulu. Kami akan berangkat dalam 10 jam. Pria tua berambut putih di tengah mengakhiri topik. Itu tetua agung.
Dewa Guntur lainnya menganggukkan kepala dan segera keluar untuk mewariskan perintah. Raja Naga, ada operasi baru. Kali ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh Dewa Petir. 5 menit kemudian, di ruang kultivasi tempat Istana Naga berada, Lei Dongsui masuk dan berbicara dengan Wang Xian. Perintah apa? Dia berdiri dan bertanya. Serang sarang Yaoshi di sarang iblis dan bunuh naga iblis yang memanggil Yaoshi. Kali ini, Guntur mengejutkan Abadi akan mengirimkan 11 ahli di puncak negara yang saleh, serta sekelompok pasukan dari aliansi wilayah utara. Selain itu, penguasa Shocking Thunder telah berjanji bahwa ketika dia kembali, kalian bertiga akan diberikan gelar Dewa Petir. Kata Lei Dongsui, serang sarang iblis di sarang iblis. Menganugerahkan gelar Dewa Petir. Wang Xian sedikit terkejut. Ada ekspresi keheranan dan kesungguhan di wajahnya. Apakah bahaya kali ini tinggi? Wang Xian bertanya dengan sedikit cemberut. Karena Dewa Guntur telah mengirim 11 Dewa Guntur, dia pasti sangat percaya diri. Kami akan berangkat dalam 10 jam. Lei Dongsui merenung. Haruskah kita menyerang sarang? Wang Xian tenggelam dalam pikirannya saat dia memikirkan apa yang disebut naga iblis. Aku masih bisa merasakan putra surga naga iblis dan putra dewa langit bumi pada awalnya. Namun, saya tidak bisa merasakannya lagi. Apakah mereka menemukan sesuatu? Namun, hanya jiwa naga yang bisa menopang tubuh naga. Apakah naga iblis di sarang naga iblis adalah putra surga naga iblis? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada beberapa keraguan di hatinya. Setelah menenangkan hatinya dan merasakan, dia hanya bisa merasakan perasaan yang samar-samar. Semua pasukan, bersiaplah untuk berangkat. 10 jam kemudian, Wang Xian memimpin lebih dari 13.000 anggota Istana Naga ke benteng tembok kota baja. Di daerah sekitarnya, ada banyak legiun kuat yang berdiri di atas tembok kota baja. Mereka dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Raja Naga dari Istana Naga, wakil presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara, datang ke sini. Di tengah, 11 sosok agung melayang di udara. Mereka berteriak pelan pada Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian menoleh. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke sisi 11 Dewa Petir. Ketika mereka melihat mereka terbang, ke-11 Dewa Guntur mengunci pandangan mereka pada mereka. Setelah kembali dari ekspedisi ini, dewa-dewa telah mengumumkan bahwa kamu akan dianugerahi gelar Dewa Guntur. Saya harap penampilan Anda tidak akan mengecewakan dewa-dewa. Pria tua berambut putih di tengah memandangi mereka bertiga dan berkata, "Jangan khawatir, Tetua Agung. Kami pasti tidak akan mengecewakan Dewa Petir." Presiden dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara jelas sangat bersemangat saat mereka berbicara dengan ekspresi panas. Wang Xian menangkupkan tangannya sedikit ke samping dan tidak mengatakan apa-apa. Penampilannya menarik perhatian 11 Dewa Guntur. Mereka sedikit mengangkat alis. Ketika saatnya tiba, siapapun dan kekuatan apapun akan mendengarkan perintah kita. Jika mereka berani melawan atau tidak patuh, mereka akan dibunuh di tempat. Dewa Guntur berambut putih memandang Wang Xian dan mengingatkannya dengan ringan. Ya, Istana Naga kita pasti akan mendengarkan perintah kita. Wang Xian menangkupkan tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Baiklah, ayo pergi. Dewa Guntur berambut putih tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat Dewa Guntur di samping dan memerintahkan. Ayo pergi. Gemuruh. Dewa Petir meraung keras dan suara gemuruh terdengar. Wang Xian melihat tembok kota baja di bawahnya dan mengungkapkan ekspresi heran. Seluruh tembok kota baja dengan keliling lebih dari 1.000 km perlahan terbang menuju kehampaan. Selanjutnya, kecepatan tembok kota baja semakin cepat dan semakin cepat. Satu persatu, formasi bergelombang menyelimutinya, meningkatkan kecepatannya ke level lain. Seperti yang diharapkan dari Eternal Shocking Thunder. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan menyadari bahwa selain 2 hingga 3 juta murid aliansi wilayah utara, Guntur mengejutkan abadi telah mengumpulkan sekitar 5 juta murid kali ini. Semuanya adalah elit Guntur mengejutkan abadi. Dia bahkan melihat pasukan individu berskala kecil dengan sekitar 20.000 orang. Namun, kekuatan mereka sebanding dengan Istana Naga. Kekuatan fondasi mereka sangat mencengangkan. Guntur mengejutkan abadi yang terkutuk itu, mereka ada di sini. Namun, pada saat ini, dalam kehampaan yang luas, 3 planet tergantung di langit berbintang.
Di planet di tengah, sebuah benda besar bercokol di puncak gunung. Di belakangnya, ada gua iblis yang sangat besar. Gua iblis itu seperti jurang maut, tak berdasar. Dan di kiri dan kanannya, ada banyak binatang iblis yang tingginya puluhan ribu meter. Masing-masing binatang iblis ini mengandung bau darah yang kental. Mata merah darah mereka menatap ke segala arah, menjaga naga iblis di tengah. Di depan naga iblis, ada lempengan batu komunikasi. Dia menatap informasi di dalamnya, dan matanya dipenuhi dengan kebrutalan. Petir hukum itu seperti gangren yang menempel di tulang, bisa merenggut nyawaku kapan saja. Dewa-dewa abadi, seperti yang diharapkan dari dewa-dewa abadi, tetapi Anda sebaiknya tidak memaksa saya. Dia memuntahkan darah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah ragu-ragu, dia bergerak dan langsung memasuki gua iblis di belakangnya. Dia pergi jauh-jauh ke bagian terdalam dari gua iblis. Di bagian terdalam, ada futon yang sangat besar, dan seseorang duduk bersila di atasnya. Dia tidak bisa disebut orang. Dia memiliki tanduk naga hitam pekat dan setengah ekor naga, dan dia terlihat agak aneh. Setengah dari dirinya adalah seekor naga dan setengah dari dirinya adalah manusia. Orang desa itu benar. Jiwa naga agak aneh. Tubuh asliku menekan setengah dari jiwa naga. Jika harus, saya hanya bisa menerima bahaya tersembunyi ini. Putra naga iblis surga menatap tubuh manusia sebelumnya, dan mata naga besarnya bersinar. Raung, saat aku menjadi penguasa abadi, aku akan menghancurkan guntur abadi. Bab 2142, kamu adalah daging ikan, kami adalah daging di atas talenan. Auman mengaum-mengaum. Di kehampaan langit berbintang, ketika raungan marah terdengar dari gua iblis besar, raungan yang menghancurkan bumi terdengar dari 3 planet di sekitarnya. Dalam radius puluhan juta kilometer, atau bahkan ratusan juta kilometer, semuanya bisa terdengar jelas. Tanda seru, tidak ada makhluk yang berani mendekati daerah ini. Setelah mengaum, suara-suara itu berangsur-angsur mereda. Planet-planet di kiri dan kanan tiba-tiba bergerak perlahan. Mereka semakin jauh dan semakin jauh dari planet pusat, membentuk setengah lingkaran. Garis hitam menghubungkan 3 planet. Aura setan bergulir tiba-tiba naik ke udara dan benar-benar menutupi seluruh area. Melihat dari jauh, samar-samar orang bisa melihat mata merah darah yang memancarkan kilau yang melahap. Di langit berbintang yang jauh, tembok kota baja besar yang panjangnya lebih dari 1000 km bergerak dalam kehampaan dengan kecepatan yang mengerikan. Tembok kota baja itu seperti pesawat luar angkasa dari novel fiksi ilmiah. Melihat dari jauh, itu bahkan lebih mengejutkan daripada pesawat luar angkasa. Dengan kecepatan tembok kota baja, kita bisa mencapai sarang-sarang iblis dalam waktu lebih dari 30 jam. Saat itu tiba, akan ada pertempuran besar. Lei Dongsui berdiri di samping Wang Xian dan berbisik padanya. Dewa Guntur Dewa telah mengirim begitu banyak elit. Dia harus sangat percaya diri. Wang Xian menyapu pandangannya ke sekeliling dan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Lei Dongsui terlalu dekat dengan Raja Naga. Saya mendengar bahwa Lei Dongsui telah menghabiskan semua poin jasanya untuk ditukar dengan mayat iblis di puncak keadaan saleh dalam beberapa hari terakhir. Mayat iblis ini tidak banyak berguna baginya. Itu pasti sesuatu yang dibutuhkan Istana Naga. Di lokasi yang berjarak puluhan kilometer, Lei Tianming melihat Lei Dongsui berbicara dengan Wang Xian dan berkata dengan ekspresi malu. Itu harus menjadi sesuatu yang dibutuhkan Istana Naga. Menurut informasi yang saya dapat, Lei Dongsui mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan beberapa harta dari Raja Naga. Saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Mata Lei Beichen berkedip. Itu sangat mungkin. Ada kemungkinan lain. Lei Dongsui, yang selalu memandang rendah laki-laki, menyukai Raja Naga. Itu juga mungkin. Lei Tiansheng yang berada di sampingnya mengatakan ini dengan sengaja untuk memfitnah Lei Dongsui. Pemuda lain di sampingnya tertawa. Setelah kembali kali ini, Raja Naga akan menjadi Dewa Guntur Dewa kita. Lei Dongsui bisa berhubungan dengan Dewa Guntur adalah investasi terbaik. Lei Beichen berkata tanpa ekspresi. Itu hanya karena dia bisa kembali. Lei Tianming menggeram dengan wajah muram. Para pemuda di sekitarnya menatapnya dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. 30 jam bukanlah waktu yang lama. Seiring waktu mendekat, semua orang di tembok kota baja menjadi semakin gugup. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi sangat tragis.
Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa bertahan hidup. Kita hampir sampai. Lebih dari 30 jam kemudian, Dewa Guntur yang berdiri di tengah menatap ke depan dengan ekspresi serius. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan masuk ke telinga semua orang. Hualala. Pada saat ini, semua orang memegang senjata mereka erat-erat dan menatap ke depan. Di kehampaan di depan mereka, di mana cahaya bersinar, ki iblis yang mengerikan menutupi langit. Area yang sangat luas itu mencakup ratusan juta kilometer yang tidak diketahui jumlahnya. Ketiga planet itu benar-benar tersembunyi di dalamnya. Semua orang bisa merasakan bahwa ada niat membunuh yang sangat menakutkan yang terkandung di dalamnya. Tembok kota baja melambat, dan ke-11 Dewa Guntur mengungkapkan ekspresi serius. Ki iblis setengah melengkung, mungkinkah ia ingin mengelilingi kita semua di sini? Dewa Guntur berambut putih di tengah memandang ke depan, wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Menurut dewa-dewa, hanya ada 7 atau 8 binatang iblis di puncak keadaan saleh di sini. Selama dewa-dewa dapat menahan naga iblis itu, kita tidak perlu takut. Dewa Guntur berkata dengan suara yang dalam. Percayalah kepada dewa-dewa. Ayo pergi. Terus maju di tembok kota baja. Dewa Guntur berambut putih berteriak pelan dan memerintahkan dengan keras. Baiklah, Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Raja Naga dari Istana Naga, berkumpul di sini. Semua murid lainnya, bersiaplah. Dewa Guntur berteriak keras. Suaranya terdengar oleh semua orang. Wang Xian menoleh dan pindah ke tengah. Tembok kota baja bergerak maju dan perlahan memasuki pusat aura setan setengah melengkung. Raja Naga, perintahkan anggota Istana Nagamu untuk melayang di tengah. Semua anggota tentara abadi, arahkan ke tengah. Penatua berambut putih memerintahkan Wang Xian dan pasukan inti dari 20.000 anggota. Wang Xian sedikit mengernyit. Anggota Istana Naga berada di tengah, yang berarti mereka akan menjadi sasaran serangan terkuat dari Yaoshi. Baiklah. Namun, Istana Naga tidak memiliki kekuatan untuk melawannya saat ini. Dia mengangguk dan segera memanggil semua anggota Istana Naga. Wang Xian bergerak dan berdiri di depan para murid Istana Naga. Di sampingnya ada pasukan elit yang tidak lebih lemah dari Istana Naga. Dewa Guntur botak berdiri di depan. Ketika dia melihat Wang Xian melihat ke atas, dia tersenyum dingin. Aktifkan mesin perang di tembok kota baja. Serang saat Anda berada jutaan kilometer jauhnya. Penatua berambut putih terus mengeluarkan perintah. Tembok kota baja bergerak maju perlahan. Banyak ahli dan murid melayang di udara dan tersebar di sekitar. Pusat Istana Naga dan pasukan abadi menyebar ke kedua sisi. Hua. Ketika tembok kota baja berjarak 100 km dari Ki Iblis, laras meriam selebar 1000 meter terbentang darinya. Berdengung. Bas. Dengan getaran, cahaya putih langsung melesat ke depan dari laras meriam di tengah. Setelah suara itu, 1000 berkas cahaya putih melesat ke dalam kegelapan di depan mereka. Ledakan. Tabrakan yang mengerikan terdengar, tetapi jeritan menyedihkan yang mereka harapkan tidak datang. Ketika cahaya putih mendarat di kegelapan, itu terhalang oleh kegelapan yang tak terbatas. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Meriam cahaya pemusnah sama sekali tidak berguna. Ekspresi Dewa Guntur berambut putih menjadi gelap. Istana Naga dan tentara abadi ada di tengah. Murid-murid lainnya ada di kedua sisi. Bersiaplah untuk menyerang. Dewa Guntur berambut putih memerintahkan dengan keras. Ya, para ahli dari tentara abadi segera mengangguk. Mereka memegang senjata di tangan mereka dengan erat dan terbang ke depan perlahan. Wang Xian tidak berbicara. 5 elemen Millstone muncul di atas kepalanya. Tiang Yindan yang ditangguhkan di bawahnya. Selanjutnya, dia menyelimuti semua murid Istana Naga di dalamnya. Di tengah Istana Naga, cabang-cabang di bawah Ao Xingmu melayang perlahan. Kekuatannya telah meningkat menjadi 7 gumpalan api suci beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang tahu tentang ketinggian Ao Xingmu. 7 hingga 8 juta murid berbaris di kedua sisi, maju perlahan. 90 km, 80 km, 70 km. Jaraknya semakin dekat, dan bau darah yang datang dari kegelapan semakin pekat dan pekat. Dan mereka juga mendekati area gelap berbentuk setengah busur. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang mengguncang bumi datang dari kegelapan. Kegelapan berbentuk setengah busur meluas dengan kecepatan yang menakutkan. Sebelum ada yang bisa bereaksi,
7 hingga 8 juta tentara sudah dikepung. Oh tidak, pada saat ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Bab 2143-2143. Kamu adalah daging ikan dan kami adalah daging di atas talenan. Binatang iblis ini tahu bahwa kami akan datang untuk menyerang. Mereka sudah membuat persiapan. Ambus, kita telah disergap oleh demonic beast. Ini buruk. Kegelapan berbentuk setengah busur meluas dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Beberapa murid mengungkapkan ekspresi panik di wajah mereka. Tanda seru. Mereka dengan gugup mengamati sekeliling mereka. Di langit, 11 dewa guntur mengamati sekeliling mereka. Tidak banyak kekhawatiran di wajah mereka. Ditemukan oleh Yao Xie sebelumnya sudah sesuai harapan mereka. Dewa petir berambut putih di tengah menatap lekat-lekat ke kegelapan di depannya. Matanya berbinar. Di tangannya, ada Thunder Pearl spesial. Jangan panik. Hari ini, Yao Xie akan dimusnahkan. Naga iblis itu akan mati. Dia diam-diam menatap ke dalam, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin saat dia berteriak pada semua orang. Jie, kamu ingin membunuhku. Bahkan jika Tuhanmu yang abadi Tuan Jinglei, anjing itu, datang, dia tetap tidak akan bisa membunuhku. Terakhir kali, aku masih melukainya dengan parah. Saya masih melarikan diri dari tangannya. Saat Dewa Guntur berambut putih selesai berbicara, suara yang sangat arogan dan mengendalikan datang dari kegelapan. Saat berikutnya, semua orang melihat mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kegelapan. Mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya itu membuat kulit kepala seseorang tergelitik dari jauh. Wajah semua murid Aliansi Utara Guntur mengejutkan abadi dipenuhi dengan kehikmatan. Naga Iblis. Wang Xian melihat ke depan. Di tengah kegelapan, mata yang sangat besar perlahan muncul. Setelah itu, sebuah kepala berukuran sekitar 1000 meter muncul dari sana. Kepalanya hitam pekat, memancarkan aura kekerasan yang tak tertandingi. Menatap kepala, itu memberikan perasaan yang mengesankan. Ini, naga iblis itu. Kata-kata yang luar biasa, ini adalah naga iblis yang melukai dewa petir kita. Bukankah naga iblis ini terluka parah oleh dewa-dewa kita? Kenapa masih terlihat begitu menakutkan? Melihat kepala naga iblis menyembul keluar, semua orang terkejut. Terutama kata-kata arogan dari naga iblis, yang berani menyebut dewa petir sebagai anjing. Itu adalah satu-satunya di seluruh area bintang tak berujung. Melihat naga iblis, semua orang ketakutan. Karena kita di sini, kita akan mengambil kepalamu hari ini. Dewa Guntur berambut putih menatap naga iblis dan berkata dengan dingin. Auman mengaum-mengaum. Sepertinya putraku akan bisa makan enak hari ini. Ketika naga iblis mendengar kata-kata Dewa Guntur berambut putih, jejak kedinginan muncul di matanya. Itu meraung keras. Auman mengaum-mengaum. Setelah raungan naga berakhir, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengeluarkan raungan yang marah. Mereka perlahan meregangkan tubuh mereka. Miliaran binatang iblis merentangkan tubuh mereka. Di sampingnya, ada 4 binatang iblis alam Dewa Puncak. Masing-masing berukuran sekitar 10.000 meter. Di kedua sisi mereka, ada 4 binatang iblis alam Dewa Puncak. Mata merah darah mereka terkunci pada mereka semua. Ada 7 hingga 800 puncak God Realm Demonic Beast. Mereka sangat menakutkan. Kamu akan segera tahu konsekuensi menyinggung kami, Eternal Thundercelap. Pria tua berambut putih itu berteriak dengan keras, dan mutiara petir di tangannya bergerak sedikit. Sinar cahaya langsung memasuki mutiara petir, dan seluruh mutiara petir sedikit bergetar. Semuanya, bersiaplah untuk membunuh kelompok binatang buas ini. Pria tua berambut putih itu memegang mutiara petir gemetar, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum sedingin es. Ya, semua murid dari Eternal Shocking Thunder segera merespons dengan keras. Penatua pertama, naga iblis itu mampu melukai dewa-dewa. Sekarang, sepertinya tidak terluka sedikit pun. Kami. Penatua yang cerdas dari kamar dagang ekspedisi utara memandangi naga iblis dengan api iblis yang mengerikan di depannya dan sedikit mengernyit. Untuk dapat melukai dewa-dewa, bahkan jika semua ahli alam dewa tahap puncak bergabung, mereka tidak akan cocok untuk itu. Belum lagi ada 8 ahli alam dewa tingkat puncak di sekitar Yaoxi. Hanya melihat, Dewa Guntur berambut putih tersenyum tipis dan menatap naga iblis dengan dingin. Keke, Jinglei itu tidak datang, tapi kamu masih percaya diri untuk membunuhku.
Naga iblis menatap lelaki tua berambut putih yang percaya diri itu, mata naganya bersinar. Bahkan jika Lord God tidak datang, dia masih bisa dengan mudah menekanmu. Dewa guntur berambut putih sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Apakah kamu sudah sampai? Bis, bersiaplah untuk mati. Pada saat yang sama, di kerajaan Dewa Guntur abadi yang jauh, Dewa Guntur Dewa, yang seluruh tubuhnya ditutupi petir ungu, duduk bersila di Gunung Guntur. Di langit di atasnya, jimat petir mistis yang tak tertandingi berkedip dengan kilau yang cemerlang. Garis-garis petir ungu memasuki tubuh dewa-dewa petir, dan kilatan hukum di pupilnya berkedip-kedip. Dia berdiri dengan bangga di dalam petir, sekuat penjara. Mengamuk, dia menggeram, dan jimat petir di langit mulai berkedip. Ah, petir hukum, petir hukum. Dan saat ini, di medan perang iblis dan iblis, naga iblis dengan tubuh yang sangat besar dan wajah yang bermartabat tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Garis-garis petir ungu tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan petir melilit seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Naga iblis memutar tubuhnya dengan ekspresi ganas, dan matanya berubah menjadi merah darah. Binatang, kamu sudah menjadi daging ikan, dan kami adalah daging tukang daging. Terima penilaian Eternal Thunder kami. Dewa Guntur berambut putih tampak bersemangat saat melihat ini. Dewa Guntur Dewa telah bergerak dan menghancurkan binatang buas ini. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan segera meraung keras. Istana Naga, Tentara Abadi, serang. Ambil kepala binatang itu. Dewa Guntur berambut putih memberi perintah satu demi satu. Membunuh, membunuh. Ternyata Tuan Dewa kita telah membuat rencana yang sempurna. Bunuh binatang buas ini dan hancurkan semua penjahat. Membunuh. Semua orang tampak sangat bersemangat ketika mereka melihat adegan ini. Salah satu dewa petir di depan pasukan abadi bergerak dan memimpin para ahli dari pasukan abadi untuk menyerang. Hah! Ketika Wang Xian mendengar perintah itu, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menatap naga iblis itu, merasa sedikit aneh. Dia sudah yakin bahwa naga iblis ini adalah putra surga naga iblis yang telah memperoleh jiwa naga. Namun, dia menekan jiwa naga dengan cara yang sangat aneh. Sekarang, dia menyadari bahwa indranya terhadap jiwa naga semakin kuat dan kuat. Setan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tidak bereaksi sama sekali ketika mereka melihat guntur yang mengejutkan dan para ahli lainnya menyerang mereka. Semua murid terkejut tetapi tidak berpikir terlalu banyak pada saat bersamaan. Mereka terus bergerak maju. Mati. Dewa Guntur di depan tentara abadi memegang tombak guntur di tangannya dan melemparkannya langsung ke naga iblis itu. Raja Naga, segera serang. Dewa Guntur berambut putih sedikit mengernyit saat melihat Wang Xian dan anggota Istana Naga tidak bergerak. Dia berteriak dengan dingin lagi. Namun, Wang Xian masih mengabaikannya. Dia menatap naga iblis dengan tatapan berkedip. Aku sepotong daging. Sekelompok semut adalah daging yang bisa kubunuh dengan mudah. Legiun abadi menyerang ke depan di bawah pimpinan Dewa Petir. Namun, ketika mereka berada sekitar 40 km jauhnya dari naga iblis, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan petir ungu di tubuhnya langsung menghilang. Wajahnya dipenuhi dengan kecerobohan. Bab 2144, kamu adalah daging ikan, kami adalah daging di atas talenan. Keke, Guntur Hukum. Guntur itu berpikir bahwa Guntur Hukum dapat menekanku. Go to hell, kalian semua harus tinggal di sini hari ini. Saat petir ungu di tubuh naga iblis menghilang, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi brutal. Pada saat yang sama, tubuh di bagian terdalam planet di belakangnya langsung diselimuti oleh petir ungu. Tanda seru, tubuh di bawah petir ungu perlahan runtuh. Tubuh asli naga iblis telah benar-benar menghilang. Hari ini, dia hanya memiliki satu tubuh, tubuh naga iblis. Tubuh naga surgawi. Hehe, apakah dia sudah mati? Bagus sekali. Ketika tubuh di gua iblis runtuh dan kekuatan hidupnya benar-benar menghilang, sosok yang menjulang tinggi di alam dewa abadi mengungkapkan senyuman. Seekor binatang buas masih ingin menjadikanku musuh. Dia pantas mati. Dia bergumam, wajahnya dipenuhi dengan kesombongan dan sikap dingin. Dia menutup matanya sedikit, pulih dari konsumsi besar barusan. Cakar naga tirani. Apa yang tidak diketahui oleh Dewa Guntur adalah bahwa pada saat ini,
wajah naga iblis dipenuhi dengan kebrutalan saat ia mengulurkan cakar naga iblisnya, langsung menyerang tentara abadi dan dewa petir yang menyerang ke arahnya. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi semua orang dalam keterkejutan abadi berubah secara drastis. Saat dewa petir yang telah membuang tombak petir melihat naga iblis, ekspresinya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Bukankah naga iblis ditekan oleh dewa-dewa kita? Bagaimana ini mungkin? Ekspresinya berubah drastis. Peng! Pada saat ini, dia melihat bahwa tombak petir yang dia lempar telah ditembak jatuh, dan cakar naga iblis yang menakutkan sedang menyerang mereka. Tidak bagus, Legiun Abadi, mundur. Merasakan serangan naga iblis yang menakutkan, ekspresi dewa petir berubah drastis, dan dia segera meraung. Bukankah naga iblis sedang ditekan oleh dewa-dewa kita? Pikiran ini muncul di benak semua orang. Melihat cakar naga yang masuk, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru mengelak ke samping. Hong! Cakar naga besar mendarat di tubuh dewa petir. Banyak petir yang padat dan menakutkan merobek cakar naga yang kejam. Saat petir mendarat di atasnya, mereka tidak menghentikan serangan cakar naga. Ketika cakar naga yang menakutkan mendarat di tubuhnya, perasaan seperti tabrakan meteorit langsung mendarat di tubuhnya. Pupupu. Dewa Guntur merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur berantakan, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Tidak, seperti yang diharapkan dari naga iblis yang mampu melukai dewa-dewa. Kesenjangannya terlalu besar. Tubuhnya terbang ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan, langsung mengalami luka berat. Ah! Cakar naga terus menyerang ke depan. Beberapa ribu ahli dari Legiun Abadi tidak dapat mengelak tepat waktu, dan semua anggota yang terkena cakar naga mati seketika. Apa yang sedang terjadi? Mengapa naga iblis tidak ditekan oleh dewa-dewa? Ekspresi Dewa Guntur berambut putih sedikit berubah saat dia melihat ini. Tidak baik, naga iblis itu sangat kuat, bukankah dia ditekan oleh dewa-dewa? Tuhan Dewa tidak mampu menekannya. Itu buruk. Ketika semua murid melihat pemandangan ini, tubuh mereka langsung dipenuhi teror. Jie, kelilingi mereka semua. Satu cakar naga membunuh 3 hingga 4 ribu ahli dari tentara abadi dan melukai Dewa Puncak. Naga iblis itu tertawa sinis dan segera memerintahkan semua Yao Xie. Auman mengaum-mengaum. Semua Yao Xie meraung. 4 alam Dewa Puncak Yao Xie di sekitarnya langsung berteleportasi di belakang mereka dan memblokir jalan di belakang mereka. Pada saat ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka berada dalam masalah besar. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan naga iblis yang dapat melukai dewa-dewa mereka? Naga iblis tingkat dewa tingkat puncak, dan 8 binatang iblis tingkat dewa tingkat puncak dengan miliaran binatang iblis. Mereka tidak bisa melawan pertempuran ini sama sekali. Mereka hanya bisa melarikan diri. Hehehe, naga iblis itu tertawa mengejek saat melihat pemandangan ini. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan perlahan terbang ke depan. Sepasang mata dingin dan mengejek menyapu semua orang. Sesuatu telah terjadi. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah, dan sedikit rasa malu muncul di matanya. Dia tidak mengerti mengapa dewa-dewa tidak menekan naga iblis. Tetapi dia tahu bahwa mereka dalam masalah. Jika ada yang salah, mereka bahkan mungkin dimusnahkan sepenuhnya. Hua. Satu persatu, Dewa Guntur dan 7 hingga 8 juta murid perlahan-lahan saling mendekat, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Penatua pertama, ini, naga iblis ini sangat kuat. Apakah Lord Gatlord punya metode lain? Pada saat ini, Presiden dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara juga sedikit bingung. Ini adalah naga iblis yang bisa melukai dewa-dewa. Jika mereka terus bertarung, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dewa Guntur yang terluka parah oleh satu gerakan adalah contoh yang bagus. Mereka melihat naga iblis yang mengejek mereka di depan mereka dengan rasa takut. Ekspresi mengejek naga iblis itu benar-benar memperlakukan mereka sebagai mangsa. Selain itu, sepertinya pihak lain akan mengejek mereka, tetapi dia akan membunuh mereka. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sialan, naga iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Selain itu, ada 8 binatang iblis alam Dewa Puncak. Lari, kita hanya bisa lari. Keringat dingin muncul di dahi Dewa Guntur berambut putih saat dia mencengkeram tongkat di tangannya dengan erat. Bersiaplah untuk keluar. Dia menggeram dan menatap naga iblis di depannya. Berlari. Karena kamu di sini,
mengapa kamu masih berpikir untuk melarikan diri? Hehehe, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri hari ini? Naga iblis menatap mereka dengan dingin dan sedikit mengangkat kepalanya. Seseorang harus menahan naga iblis ini agar kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi pria parubaya berambut putih itu tenggelam ketika dia melihat naga iblis dan mengirimkan suaranya ke orang-orang di sampingnya. Menahan naga iblis kembali. Ini tidak ada bedanya dengan membuang hidup kita. Ekspresi Dewa Petir juga sedikit berubah. Lao Yuan, kamu hanya memiliki beberapa dekade lagi untuk hidup. Ayo, jika kami bisa selamat, kami akan membantu menjaga keturunanmu. Dewa Guntur berambut putih memandangi Dewa Guntur pucat dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, tapi aku mungkin tidak bisa menahan mereka sendiri. Dewa Guntur bernama Lao Yuan gemetar, mengertakkan gigi dan mengangguk. Penatua pertama, Raja Naga dan semua orang dari Istana Naga seharusnya bisa. Dewa Guntur berkata dengan binar di matanya. Ya, Raja Naga, kamu akan memimpin Istana Naga dan Dewa Guntur untuk melawan naga iblis itu. Penatua berambut putih memandangi Dewa Guntur. Dewa Guntur lain di sekitarnya mengangguk setuju. Dia memandang Wang Xian dan berteriak. Hah! Wang Xian sedikit terkejut ketika dia mendengar perintah dari sesepuh agung kejutan abadi. Apa? Sebelum Wang Xian dapat berbicara, Lei Dongshui yang berada di sampingnya berteriak kaget. Wajahnya langsung berubah jelek. Raja Naga, kan, pimpin anak buahmu. Ayo pergi dan bertarung melawan naga iblis itu. Dewa Guntur, yang dikenal sebagai Dewa Guntur yang jauh, memandang Wang Xian. Wajahnya mengungkapkan tekadnya untuk mati saat dia berbicara dengan dingin. Kamu ingin Istana Naga kita mati? Mata Wang Xian berkedip saat dia berbicara dengan wajah serius. Bab 2145 memberi hormat kepada Raja Naga. Kamu ingin Istana Naga kita mati? Wang Xian menatap kelompok Dewa Guntur dengan keterkejutan abadi. Wajahnya sangat dingin dan matanya berbinar. Ini adalah perintah. Perintah untuk menyerang barusan adalah agar Istana Naga Anda tetap tidak bergerak. Jika kamu berani tidak patuh kali ini, kami akan segera membunuhmu. Tanda seru. Dewa Guntur berambut putih melihat ekspresi Wang Xian dan berbicara kepadanya dengan dingin. Raja Naga, masih ada kesempatan bagimu untuk bertahan hidup jika kamu mematuhi perintah. Jika tidak, kami dapat memusnahkan Istana Nagamu secara instan. Ketika sesepuh cerdas dari kamar dagang ekspedisi utara melihat pemandangan ini, jantungnya berdetak kencang. Dia segera melangkah maju dan berteriak dengan suara tegas. Kali ini, mereka sudah sangat beruntung bahwa mereka tidak membiarkan seorang ahli negara Dewa Puncak dari kamar dagang ekspedisi utara mereka keluar untuk melawan naga iblis. Secara alami, mereka angkat bicara saat ini. Aku akan memberimu waktu 5 detik untuk dipertimbangkan. Dewa Guntur melirik naga iblis dengan hati-hati. Mata mereka tertuju pada Wang Xian saat mereka berbicara dengan nada menyeramkan. Raja Naga, bertahan melawan naga iblis itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Kalau tidak, Anda bisa menunggu kematian Anda. Raja Naga, kamu tidak mematuhi perintah dan menjebak yang lain. Kali ini, giliranmu untuk menahan naga iblis. Lei Tianming, Lei Tiansheng, dan yang lainnya menyaksikan dari samping dengan ekspresi ganas. Kami akan menyerahkannya padamu, Raja Naga. Raja Naga, jika kamu bisa menahan naga iblis, kami akan sangat berterima kasih di masa depan. Pasukan sekitar aliansi wilayah utara segera meneriaki Wang Xian. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi sombong sementara beberapa memiliki ekspresi penuh harapan di mata mereka. Dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa kabur dari tempat ini jika Raja Naga bisa mengikat naga iblis itu. Kalau tidak, mereka mungkin yang akan dikorbankan. Tatapan Wang Xian menyapu semua orang di sekitarnya. Ketika dia melihat ekspresi mereka, sedikit niat membunuh melintas di matanya. Waktunya habis. Penatua berambut putih perlahan mengangkat tongkat di tangannya dan berkata dengan lemah. Kelompok Dewa Petir lainnya dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara juga berjabat tangan. Jika Raja Naga benar-benar berani melanggar perintahnya, mereka akan benar-benar berani bergerak. Baiklah. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka satu persatu dan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Anggota Istana Naga, ikuti aku.
Sosoknya bergerak dan terbang langsung menuju arah naga iblis. Jika kita bertarung dengan sekuat tenaga, mungkin ada kesempatan bagi kita untuk bertahan hidup. Dewa Guntur yang akan mati mengikuti di belakang dan berkata dengan dingin kepada Wang Xian. Siap-siap. Ketika dia melihat Raja Naga memimpin anggota Istana Naga untuk terbang, Dewa Guntur berambut putih mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Selama Raja Naga dan yang lainnya mengambil tindakan untuk menahan naga iblis, mereka akan segera melarikan diri dari tempat ini. TSK. Mereka mengirim banyak orang untuk mati. Ketika naga iblis melihat Wang Xian dan yang lainnya bergegas mendekat, wajahnya dipenuhi ejekan. Hanya ada 3 orang di puncak keadaan dewa, dan mereka masih ingin menjebakku. Naga iblis menyapu pandangannya ke arah Wang Xian, Dewa Guntur yang sekarat, dan Ao Xingmu di Istana Naga. Kemudian, dia perlahan mengangkat cakarnya. 3. Dewa Guntur yang sekarat itu sedikit bingung. Namun, ketika dia melihat naga iblis hendak menyerang, dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Palu guntur muncul di tangannya dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir yang menakutkan. Putra surga naga iblis. Wang Xian melayang sekitar 30 km di depan naga iblis itu. Matanya berbinar. Hah! Naga iblis itu sedikit terkejut saat mendengar nama ini. Mata naganya yang besar menatap Wang Xian dengan ragu. Itu kamu, putra surga naga sejati, Raja Naga. Saat dia menilai wajah Wang Xian, sesosok muncul di benaknya. Dia meraung dengan takjub. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menekan jiwa naga. Sayang sekali. Wang Xian menatapnya dan menunjukkan senyuman. Ketika mereka pertama kali tiba di sini dan Wang Xian melihat putra naga iblis surga, dia merasa bahwa jiwa naga sepertinya ditekan oleh suatu kekuatan. Ketika iblis naga putra surga menyingkirkan petir ungu, dia menyadari bahwa perasaan yang akrab telah kembali. Jiwa naga telah kembali. Dia awalnya berencana untuk mengambil kendali setelah meninggalkan tempat ini, tetapi dia tidak mengharapkan guntur abadi yang mengejutkan, dewa petir, dan semua kekuatan aliansi wilayah utara untuk memaksanya sejauh ini. Dalam hal itu, lalu Raja Naga dan Naga Iblis saling kenal. Bagaimana situasinya? Sepertinya mereka benar-benar mengenal satu sama lain. Lalu apa yang Raja Naga katakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Petir abadi dan Dewa Guntur lainnya serta murid-murid yang bersiap untuk melarikan diri sedikit terkejut ketika mereka mendengar percakapan antara Raja Naga dan Naga Iblis. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka benar-benar saling mengenal. Ini, menekan, jiwa naga. Namun, ketika yang lain mendengar kata-kata yang membingungkan, ekspresi putra naga iblis surga segera berubah dan hatinya menegang. Ketika kekuatannya meningkat menjadi 8 gumpalan api surgawi, dia merasakan ada yang salah dengan jiwa naga. Jiwa naga tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat itu, dia ingin menghapus jiwa naga, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa begitu jiwa naga terhapus, tubuh naga iblis akan segera runtuh. Ini membuat wajahnya sangat jelek. Tubuh naga iblis bisa membuatnya bertarung 1 atau 2 level lebih tinggi, bagaimana dia bisa tahan melakukannya? Pada akhirnya, dia menekannya di tubuh aslinya. Karena dia ingin menyingkirkan hukum petir Raja Petir kali ini, dia memindahkan hukum petir ke tubuh sebelumnya. Ini adalah tindakan yang berisiko, karena begitu dia melakukannya, dia akan melepaskan jiwa naga. Memiliki tubuh naga iblis bersama dengan jiwa naga. Dia tidak tahu apa efek ini akan terjadi padanya di masa depan. Namun, ini juga pilihan yang dia tidak punya pilihan. Apa yang tidak dia duga adalah mendengar kata-kata Raja Naga saat dia mencabut penindasan pada jiwa naga. Dalam sekejap, ekspresinya berubah. Pada saat ini, teror besar turun. Dia tiba-tiba merasa bahwa jiwa naga di tubuhnya benar-benar akan melahap jiwa mereka. Dan jiwanya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Begitu dia dilahap, dia akan benar-benar menghilang dari dunia, benar-benar sekarat. Naga iblis memutar tubuh naganya yang sangat besar, menjerit kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Naga iblis tiba-tiba menjerit kesakitan, berputar-putar dalam kehampaan kesakitan. Semua orang sedikit terkejut. Itu adalah dewa yang agung, Tuan. Itu pasti dewa agung yang menekan naga iblis. Wajah Dewa Guntur berambut putih mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia melihat adegan ini sambil berteriak keras. The Great Divine Lord telah bergerak.
Aku tahu itu. Bagaimana mungkin naga iblis itu bisa lolos dari cara dewa kita yang agung? Hahaha, bagus. Naga iblis tadi sangat arogan dan ingin membunuh kita semua. Bunuh binatang ini. Murid-murid yang tersisa menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Dewa Petir. Wajah mereka dipenuhi dengan kebiadaban saat mereka meraung. 1 detik, mereka masih bersiap untuk melarikan diri. Detik berikutnya, mereka mampu melakukan serangan balik. Ini menyebabkan mereka menghela nafas lega. Mereka mencengkeram senjata di tangan mereka dengan erat dan dipenuhi dengan semangat juang. Bersiaplah untuk menyerang. Bunuh binatang itu dan bunuh semua iblis. Pria parubaya berambut putih itu mengangkat tongkat thunder di tangannya dan berteriak keras. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Raja Naga, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia menjadi budakmu. Tiba-tiba, di bawah tatapan kaget dari 7 hingga 8 juta orang di sekitarnya, naga iblis itu merangkak di udara dan memohon belas kasihan Raja Naga. Bab 2146 memberi hormat kepada Raja Naga. Ini tertegun. Pada saat ini, semua orang terpana. Tanda seru. Bahkan Dewa Guntur berambut putih tercengang saat mendengar kata-kata naga iblis dan melihatnya bersujud di depan Raja Naga. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini seharusnya menjadi hukuman dewa mereka untuk naga iblis dengan petir hukum? Mengapa naga iblis bersujud di depan Raja Naga sekarang, meminta untuk mengampuni nyawanya? Semua orang menatapnya dengan heran. Mata mereka sedikit kusam. Luangkan hidupmu. Wang Xian menatapnya dengan kilatan di matanya. Ya, selamatkan aku. Tubuh saya sebelumnya benar-benar mati. Di masa depan, hidup dan mati saya akan ada di tangan Anda. Ampuni aku. Di masa depan, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Naga iblis meraung ke arah Wang Xian dengan ekspresi sedih. Dia memiliki perasaan bahwa selama Raja Naga di depannya memiliki satu pemikiran, dia akan mati. Sebagai orang yang telah jatuh selama ratusan ribu tahun, dia tidak ingin mati lagi. Bahkan jika hidupnya dikendalikan oleh orang lain, dia tidak mau mati. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa apa yang disebut putra naga sejati surga di bumi hanyalah seorang Gu yang diangkat oleh Raja Naga. 7 putra naga sejati surga lainnya mungkin sudah mati. Wang Xian mendengarkan permintaan belas kasihannya dan mengangkat alisnya sedikit. Sekarang, kehidupan dan kematian putra naga iblis surga sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dengan melepaskan jiwanya, dia akan mampu mengambil alih tubuh naga iblis itu. Namun, jika dia tidak melepasnya, dia akan bisa mengendalikannya sepenuhnya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa maju ke dunia seperti itu. Wang Xian menatap Devil Dragon Son of Heaven dengan senyuman di wajahnya. Dulu ketika 9 naga naik ke langit, putra naga sejati surga adalah jebakan yang sengaja dia buat. 9 putra naga sejati surga. Seperti yang dipikirkan putra naga iblis surga, Gu yang dia besarkan. Namun, Wang Xian tidak menyangka akan menuai panen yang begitu besar. Terutama iblis naga putra surga di depannya. Kekuatannya dekat dengan dewa yang surgawi. Bisakah kamu menahan semua orang di sini? Mata Wang Xian berbinar saat dia tiba-tiba bertanya. Mengaum. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, naga iblis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Matanya mengungkapkan pandangan harapan. Sebuah kebohongan memberikan penghormatan kepada Raja Naga. Selama Anda mengucapkan kata itu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka bahkan tidak dapat mengirimkan beberapa informasi. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi wujud manusianya. Dia berlutut di udara dan berteriak keras. Mengaum. Pada saat berikutnya, miliaran setan di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh pada saat yang bersamaan. Roar mengguncang langit dan aura berdarah menutupi seluruh langit berbintang. Aura kekerasan dan kekerasan sedang berkumpul. Miliaran setan merangkak menuju Wang Xian di tengah. Naga iblis adalah tuan mereka. Tuan mereka harus tunduk, dan iblis harus tunduk. Mendesis. Lingkungan dipenuhi dengan guntur abadi. Semua kekuatan aliansi wilayah utara tersentak saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Naga iblis dan miliaran iblis benar-benar berlutut ke arah Raja Naga.
Raja Naga benar-benar menaklukkan binatang iblis itu. Ini, apa yang Raja Naga coba lakukan? Apa yang dia maksud dengan menahan semua orang di sini? Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi mereka berubah. Apa yang Raja Naga coba lakukan? Firasat buruk muncul di hati Dewa Petir dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Mereka bergumam sendiri. Fiuh. Mata Dewa Guntur berambut putih berbinar saat dia menarik napas dalam-dalam. Selamat Raja Naga karena telah menaklukkan naga iblis dan menyelesaikan krisis di wilayah utara kita. Di masa depan, kamu, Raja Naga, akan menjadi pahlawan seluruh wilayah utara. Kami, Dewa Petir, pasti akan berterima kasih, Raja Naga. Dia membungkuk sedikit dan berkata kepada Wang Xian. Bukannya dia bertindak mengikuti angin, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian, dia mendapat firasat buruk. 7 hingga 8 juta murid lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pemandangan ini. Lei Tianming, Lei Tiansheng, dan pemuda lainnya memiliki perubahan ekspresi. Mereka sangat malu. Siapa yang mengira bahwa Raja Naga telah menaklukkan naga iblis secara langsung? Naga iblis dan miliaran binatang iblis telah tunduk padanya. Aku tidak tahan dengan rasa terima kasih dari guntur abadimu. Bohong, tinggalkan mereka semua di sini. Saya ingin kekosongan ini menjadi kuburan mereka. Wang Xian berbalik perlahan dan meraung marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, duri tiba-tiba muncul dari bawah istana naga. Dewa Guntur, yang berdiri 1000 meter jauhnya dari Wang Xian dan akan mencapai umurnya, tertangkap basah dan langsung terjerat. Oh tidak, masih ada keberadaan di puncak negara dewa di Istana Naga. Ekspresi Dewa Petir langsung berubah, dan matanya dipenuhi teror. Mengaum, 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 aku akan mematuhi perintah Raja Naga. Jika salah satu dari mereka dapat melarikan diri dari sini hari ini, saya, bohong, bersedia mati untuk menebus kejahatan saya. Aura tirani datang dari tubuh naga iblis. Dengan raungan marah, seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh naga iblis yang menakutkan sekali lagi. Dia menatap Dewa Guntur yang ditangkap oleh Ao Xingmu, dan cakar naganya langsung mencengkeramnya. Ini sudah berakhir. Dewa Petir belum melepaskan diri dari duri Ao Xingmu. Ketika dia melihat cakar naga iblis yang merusak, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Bang! Cakar naga iblis mencakar dengan suara keras. Dengan gelombang cakar naga api kegelapan, mayat terlempar ke samping. Bunuh dia. Dia memesan dengan keras di semua Yaoshi. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat berikutnya, semua mata merah darah iblis mengunci 7 hingga 8 juta Thunderbolt abadi dan orang-orang dari Aliansi Utara. Mereka menggerakkan tubuh besar mereka dan menyerbu ke depan sambil memancarkan bau darah yang mengerikan. Oh tidak, mereka terbunuh jauh sekali. Oh tidak, Raja Naga, suruh mereka berhenti. Jika Anda berani membunuh petir abadi kami, Dewa Petir, tidak akan membiarkan Anda pergi. Raja Naga, mari kita bicarakan. Istana Naga sebenarnya menyembunyikan keberadaan puncak dewa, ini. Ketika semua orang melihat Dewa Petir dibunuh oleh Raja Naga dan mendengar perintah Raja Naga, mereka semua terkejut. Ketika 10 Dewa Guntur melihat kematian Dewa Guntur, ekspresi mereka berubah drastis. Namun, mereka tidak menyerang dengan marah saat ini. Sebaliknya, mereka dengan keras memohon perdamaian. Ada total 12 ahli alam Dewa Puncak di pihak mereka. Di sisi Istana Naga, ada 2 pakar alam Dewa Puncak dan 8 alam Dewa Puncak Yaoxie. Yang terpenting, ada juga naga iblis yang sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin seperti yang dikatakan naga iblis. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Mungkin seperti yang dikatakan Raja Naga. Kekosongan ini akan menjadi kuburan mereka. Hehe, bukankah kalian menyuruhku berdasarkan latar belakangmu? Apakah Anda akan menghancurkan istana naga saya jika Anda tidak mematuhi perintah saya? Kamu ingin mengurangi sumber daya istana naga kita hanya dengan satu kalimat. Sekarang, saya ingin melihat siapa yang akan menghancurkan siapa. Wajah Wang Xian dipenuhi rasa dingin saat dia melihat ekspresi panik mereka. Dengan memerintahkan mereka untuk bertahan melawan binatang iblis, mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari mayat binatang iblis.
Mereka bahkan dapat mengurangi 20% sumber daya hanya dengan satu kalimat. Ini adalah petir abadi. Di masa lalu, Wang Xian hanya bisa tunduk. Namun, begitu dia mendapatkan kekuatan, dia akan membiarkan petir abadi mengetahui harga dari segalanya. Bab 2147 tak satu pun dari 2147 bisa melarikan diri. Penghinaan, intimidasi, ancaman, dan bahkan mengirim istana naga ke kematian mereka. Sekarang, Wang Xian ingin mengembalikan segalanya kepada mereka 10 kali lipat. Wang Xian ingin memberi tahu mereka konsekuensi dari mempermalukan istana naga. Tanda seru, mengaum. An Lai, yang berdiri di samping, mengepung tubuh Wang Xian dan meraung. Mata naganya yang sedingin es menatap Eternal Thunderbolt dan semua orang di Aliansi Utara. Semua binatang iblis melambaikan cakar tajam mereka, siap menyerang kapan saja. Raja Naga, ketika Dewa Guntur berambut putih mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresinya berubah drastis. Dia menggeram rendah dan menatap waspada pada binatang setan di sekelilingnya dan naga setan di depannya. Naga iblis mengelilingi Raja Naga, menambahkan keagungan yang tak ada habisnya padanya. Raja Naga, jika kamu berani menyentuh kami, Dewa Petir kami tidak akan melepaskanmu. Mari kita pergi dan semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu adalah musuh Dewa Guntur abadi kami, kamu akan membayar harga yang mahal. Lei Tianming memandang Wang Xian dan meraung dengan ekspresi ganas. Haha, harga, membunuh mereka semua, saya ingin melihat harganya. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan Dark Blaze Demon Dragon dan yang lainnya. Roar, roar, bunuh mereka semua. The Dark Blaze Demon Dragon memerintahkan semua binatang iblis. Oh tidak, ketika Dewa Petir mendengar kata-kata Raja Naga dan Naga Iblis, ekspresi mereka berubah drastis. Auman mengaum-mengaum. Di saat berikutnya, miliaran binatang iblis meraung. Satu persatu, mata merah darah binatang iblis dengan gila-gilaan menyerang orang-orang dari Eternal Shocking Thunder dan Aliansi Utara. 7 hingga 8 juta orang tampak sangat kecil di hadapan miliaran binatang iblis. Binatang iblis alam dewa tahap puncak segera mengunci Dewa Petir. Mengaum. Sebuah kebohongan memancarkan kekuatan iblis yang mengerikan saat dia langsung menyerang 7 hingga 8 juta orang. Melawan. Bunuh binatang iblis ini. Membunuh mereka. Ekspresi Dewa Petir dan wakil pemimpin persekutuan perusahaan perdagangan ekspedisi utara berubah drastis saat mereka meraung dengan suara keras. Ayo bertarung melawan naga iblis itu. Dewa Guntur berambut putih menunjuk ketiga Dewa Guntur di sampingnya saat dia menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi malu. Baiklah. 3 Dewa Guntur lainnya gemetar saat mereka mengertakkan gigi dan menyerbu ke arah naga iblis yang menyala-nyala. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Lei Beichen, Lei Tianming, Lei Tiansheng, dan pemuda lainnya menatap sekeliling mereka dengan ekspresi ketakutan. Anggota Istana Naga, bunuh mereka semua. Wang Xian melayang di udara dan mengalihkan pandangannya ke seluruh medan perang. Matanya berkedip dengan ekspresi dingin saat dia memberi perintah. Ya, wajah semua murid Istana Naga dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Lebih dari 10.000 anggota masuk ke medan perang dengan tertib. Hentikan mereka. Dewa dengan 9 gumpalan api surgawi dari tentara abadi meraung dengan ekspresi ganas ketika dia melihat Istana Naga menyerbu ke medan perang. Ledakan. Begitu tabrakan dimulai, darah berceceran ke segala arah dalam sekejap. Dalam sekejap saja, puluhan ribu orang tewas dan ratusan ribu Yaoshi tewas. Namun, ada terlalu banyak Yaoshi. Wang Xian tidak mengambil hati kematian Yaoshi. Kematian Yaoshi dapat digunakan sebagai sumber daya bagi anggota Istana Naga untuk memperbaiki diri. Dia melayang di kehampaan dengan tenang dan menyaksikan pertempuran di depannya. Dia tidak perlu bergerak. Naga iblis berkobar kegelapan bertarung melawan 4 Dewa Guntur sendirian. Dengan cara ini, dia bisa sepenuhnya menekan mereka. 8 binatang iblis lainnya di puncak keadaan saleh, bersama dengan Ao Xingmu, akan mampu melawan 8 puncak keadaan saleh dalam waktu singkat. Raja Naga. Pada saat ini, Lei Dongsui, yang berada di lokasi petir abadi, terbang dari medan perang. Dia berteriak pada Wang Xian dengan ketakutan. Kamu bisa berdiri di samping. Wang Xian menatapnya dan berkata, Ya, Raja Naga. Lei Dongsui, yang sangat setia pada Istana Naga, mengangguk dengan hormat. Lei Dongsui,
Kamu pengkhianat. Kamu benar-benar berkolusi dengan Istana Naga. Suara yang sangat marah tiba-tiba terdengar dari depan. Lei Dongsui menoleh dengan wajah muram dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Xian menoleh dan menatap beberapa pemuda itu. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Lei Beichen, Lei Tianming, Lei Tiansheng. Setiap pemuda berani memandang rendah dirinya hanya dengan mengandalkan latar belakang petir abadi mereka. Berdengung, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke arah mereka. Tidak bagus, Raja Naga terbang ke arah kita. Ketika mereka melihat Wang Xian terbang ke arah mereka, ekspresi mereka berubah drastis dan dipenuhi rasa takut. Raja Naga berada di puncak kondisi dewa. Mereka tahu seberapa besar jarak antara mereka dan dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kami akan mengandalkan guntur abadi Anda? Wang Xian menatap wajah pucat mereka dan dipenuhi ejekan. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi destruktif menekan leher mereka. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Batuk, batuk, batuk. Tidak, tidak, jangan bunuh kami. Beberapa dari mereka memohon belas kasihan Wang Xian dengan keputusasaan di wajah mereka. Tubuh mereka gemetar hebat. Aku ingin membunuh kalian semua. Ini seperti menghancurkan semut. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, beberapa dari mereka langsung kehilangan nyawa. Ah, tidak, 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 tetua pertama, selamatkan aku. Saat itu, teriakan putus asa pecah. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Dewa Guntur, diselimuti petir yang mengerikan, tetapi saat ini, dia ditangkap oleh cakar naga, hanya kepalanya yang terlihat. Dengan wajah penuh keputusasaan, dia berteriak pada Thor yang berambut putih dan yang lainnya di sekitarnya. Jie Jie Jie, dengan Eternal Thunder dari beberapa dewa, juga ingin bertarung dengan Raja Naga, mati. Naga Iblis Guntur gelap mengerahkan sedikit kekuatan dengan cakar naga tirani. Aura iblis yang menakutkan langsung memasuki tubuhnya. Bang! Dia melambaikan cakar naganya dan melemparkannya ke belakang seperti sampah. Dewa Guntur yang berada di puncak keadaan dewa terbunuh hanya dalam 1 menit. Kekuatan kebohongan begitu menakutkan. Kekuatan Lei ini jauh lebih kuat daripada kepiting Ao saat itu. Tidak heran dia bisa melukai dewa-dewa. Wang Xian memandangi naga iblis dengan aura iblis yang mengerikan dan berpikir sendiri. Dengan adanya dia, akan sulit bagi semua orang di sini untuk melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa naga iblis itu begitu menakutkan? Namun, di daerah sekitarnya, wajah semua orang menjadi sangat pucat ketika mereka melihat dewa petir dengan mudah dibunuh oleh naga iblis. Bahkan hati para dewa Guntur bergetar hebat. Lari, lari dari sini. Mata presiden dan wakil presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara sedikit menyipit, wajah mereka dipenuhi teror. Naga iblis yang menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mereka berdua mengertakkan gigi dan menilai lingkungan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka melepaskan serangan yang menakutkan ke arah dewa iblis di depan mereka dan buru-buru melarikan diri keluar. Berlari. Semua murid, larilah jika kamu bisa. Mereka meneriaki semua murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Mereka melarikan diri keluar dengan putus asa. Kamu masih ingin melarikan diri. Saat itu, Sekte Yu Huasen menyergap kami di depan planet Tianmu. Kalian semua akan terlibat. Wang Xian memusatkan pandangannya pada 2 pakar negara dewa tahap puncak dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Bab 2148. Tidak satu pun dari 2148 orang itu yang dapat melarikan diri. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Teriak Wang Xian dan batu kilangan 5 elemen di atas kepalanya menyerang lelaki tua cahaya dan presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Mengaum, mengaum, mengaum. Tanda seru, tanda seru. Ketika 2 Yao Xie yang mereka lawan melihat bahwa mereka ingin melarikan diri, mereka meraung dan mengejar mereka. Naga iblis adalah tuan mereka dan semua Yao Xie mematuhi perintah tuan mereka. Raja Naga, kamu pantas mati. Pemimpin persekutuan ekspedisi utara dan orang tua cahaya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka ketika mereka melihat batu kilangan 5 elemen muncul di depan mereka. Mereka mengeluarkan raungan buas.
Topi bambu di kepala pemimpin persekutuan ekspedisi utara memancarkan cahaya hijau zamrud, dan banyak bambu tajam yang terkondensasi dari atribut kayu ditembakkan ke arah batu kilangan 5 elemen. Ledakan, ledakan, ledakan. Bambu bertabrakan dengan batu gerindra 5 elemen, menghasilkan ledakan keras. Namun, ketika pemimpin guild dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara melihat bahwa batu kilangan 5 elemen tidak rusak sama sekali, ekspresinya sedikit berubah. Kalian berdua, bisakah kalian melarikan diri? Sosok Wang Xian berkedip saat dia berdiri di langit di atas batu kilangan 5 elemen. Dia menatap mereka dengan dingin. Raja Naga, perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa Anda harus pergi terlalu jauh? Presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara menggeram pada Wang Xian dengan wajah muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang tidak dia lihat pada awalnya akan dapat memaksa mereka ke dalam situasi putus asa sekarang. Tidak ada permusuhan. Lalu tanyakan orang di sebelahmu apakah tidak ada permusuhan. Wang Xian tersenyum dingin dan terus berbicara dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan berbicara terlalu banyak dengan orang mati. Mengaum, mengaum, mengaum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dua binatang iblis di puncak keadaan saleh menerkam ke arah mereka. Brengsek. Keduanya tampak sangat malu. Mereka segera bertemu dengan dua binatang iblis di puncak keadaan saleh yang menyerang mereka. Wang Xian tersenyum sinis. Dengan gerakan telapak tangannya, dia berubah menjadi cakar naga dan menyerang sesepuh cahaya. Tidak baik. Hati tetua cahaya tenggelam ketika dia melihat kejahatan iblis di depannya dan Raja Naga di belakangnya. Pujian cahaya, lindungi tubuhmu. Dia mengeluarkan raungan marah. Sinar cahaya turun dari langit dan memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi dewa cahaya yang berukuran 1000 meter. Pujian cahaya, pedang yang saleh. Pujian cahaya, sayap dewa. Dia terus mengaum. Pedang cahaya dan sayap yang saleh muncul di tangannya dan di belakangnya. Sepasang sayap menebas langsung ke cakar naga Wang Xian. Pedang cahaya surgawi di tangannya memblokir serangan iblis dari puncak negara ketuhanan. Polaritas ganda yin yang. Wang Xian mengayunkan cakar naganya dan kekuatan kutub ganda yin yang muncul di sana. Pembalikan yin yang. Dia berteriak dan diagram polaritas ganda terbalik. Kekuatan kegelapan yang pekat merusak sayap cahaya dan menyebabkannya meleleh dengan cepat. Ledakan. Dia menggunakan sedikit kekuatan dengan cakar naganya dan menghancurkannya langsung ke penghalang cahaya. Ledakan. Kekuatan yang kuat menyebabkan lelaki tua cahaya itu terhuyung-huyung. Auman mengaum-mengaum. Yao Xie di depan memanfaatkan kesempatan itu dan mencakar orang tua cahaya itu dengan cakarnya yang tajam. Kerajaan cahaya surgawi. Ekspresi lelaki tua Light itu berubah drastis. Dia segera meraung dan kerajaan dewa muncul di langit. Oh, kerajaan cahaya surgawi diaktifkan. Sinar cahaya ditembakkan tanpa pandang bulu menuju kerajaan surgawi dalam radius beberapa ratus kilometer. Iblis dengan atribut kegelapan mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Sebagian besar tubuhnya tampaknya telah berkarat. Kerajaan naga di telapak tangan. Wang Xian menangis pelan. Seluruh cakar naganya berubah menjadi radius 100 km dan langsung menyerang kerajaan dewa yang berjarak 5 hingga 600 km di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Cakar naga mencakar keras di permukaan. Potongan material ringan jatuh dari kerajaan dewa. Enyah. Ekspresi lelaki tua Light sedikit berubah. Dia memegang tongkat cahaya surgawi dan mengetuk cakar naga Wang Xian dengan ringan. Sinar energi cahaya yang seterang aurora mendarat langsung di cakar naga raksasa. Dalam sekejap, mereka menembus lubang selebar 1000 meter. Batu kilangan 5 elemen, serang. Wang Xian menatap sesepuh cahaya dengan dingin dan punya ide. Di langit di atas 5 Elements Millstone, 5 naga dewa meraung. Mereka menarik batu kilangan raksasa dan sinar energi penghancur menyerang kerajaan dewa. Mengaum. Di bawah, Yao Xie, yang berada di puncak keadaan dewa, berjongkok dan menyerang lagi dengan cepat. Oh tidak, tubuh sesepuh cahaya bergetar. Dia melambaikan tongkat surgawi dan sinar energi cahaya menyerang Yao Xie. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, ketika dia bertahan melawan Yao Xie, sinar serangan mengerikan mendarat di kondisi dewanya. Serangan yang mengerikan menyebabkan kondisi ketuhanannya bergetar hebat. Sinar energi mulai berkedip. 5 elemen penggilingan besar, yin dan yang ekstrim, segel.
Wang Xian maju selangkah dengan kaki kanannya. Batu kilangan 5 elemen dan kutub yin dan yang langsung menyegel seluruh kerajaan dewa. Ketujuh tokoh memasuki udara dan energi kacau terus membombardir kerajaan dewa. PFFT. Penatua cahaya yang melawan kejahatan memuntahkan seteguk darah. Kerajaan dewa adalah satu dengan dewa. Jika kerajaan dewa diserang, dewa juga akan terluka. Selanjutnya, cedera ini sangat serius. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, Yaosi itu menerkam tepat di depan lelaki tua itu. Mulutnya yang besar mencabik-cabiknya. Ah! Aku tidak puas. Mati. Orang tua cahaya mengangkat tongkat cahaya surgawi di tangannya dengan ekspresi ngeri. Tembakan cahaya putih ekstrim ke arah mulut Yaosi. PFFT. Namun, pada saat berikutnya, pedang tajam menembus tubuhnya. Dentang. Pedang tajam itu mengeluarkan suara logam saat ditarik ke belakang. Tubuh sesepuh cahaya bergetar. Dia menoleh dengan kaku dan menatap Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Mengaum. Ketika iblis di depan melihat bahwa Wang Xian telah membunuh sesepuh cahaya, dia meraung dan menyerang ahli lain di puncak negara dewa. TSK, hanya dengan kalian, kalian masih berani datang ke sini dan menghancurkanku. TSK. Mati, kalian semua mati. Raungan bersemangat dan ganas datang dari samping. Wang Xian menoleh dan melihat naga iblis itu mendatangkan malapetaka di antara 7 hingga 8 juta orang. Seluruh tubuh penatua berambut putih sangat menderita dan wajahnya benar-benar pucat. Dua dewa guntur lainnya telah terbunuh. Pada saat ini, sebuah kebohongan telah sepenuhnya dibebankan ke 7 hingga 8 juta orang. Terlepas dari apakah mereka berada di tingkat setengah dewa atau tingkat dewa, selama mereka dipukul olehnya, mereka semua akan terbunuh. Naga iblis itu mendatangkan malapetaka. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa menahannya. 3 dewa petir sudah jatuh di tangannya. The Great Elder juga terluka parah. Dia hanya bisa menonton adegan ini tanpa daya. Orang tua cahaya telah terbunuh. Saat ini, hanya ada 7 dewa puncak Realm Thunder Gods. Namun, 7 dewa petir dan presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara tidak ada apa-apanya di depan naga iblis. Adapun 7 hingga 8 juta murid, mereka dengan cepat dimusnahkan di bawah serangan miliaran Yaosi dan anggota Istana Naga. Setelah ini, kekuatan Istana Naga akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Wang Xian melihat ke seluruh medan perang. Mayat Yaosi, petir abadi, dan aliansi wilayah utara sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Istana Naga 2 hingga 3 kali lipat.